Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa arsala rasulahu khairal bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil mahsyar. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita mengkaji kembali insyaallah ayat-ayat Allah yang merupakan sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Kebaikannya tidak pernah berkurang, bahkan semakin hari semakin bertambah. Semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada kita bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik yang masyhudah ataupun yang matluwah. Yang masyhudah itu artinya yang kita saksikan, ya. Kemarin ada cerita, ya, sebuah keluarga, ya, bapaknya ini seorang Nasrani dan bahkan juga aktif, ya, mendakwahkan Nasraniyahnya. Sehingga banyak di kalangan orang-orang di sekitarnya waliyadzubillah berubah menjadi Nasrani. Dihadapi oleh beberapa teman-teman ikhwah untuk ya diajak dialog, ya, diajak untuk memahami apa benar keyakinan yang dia yakini kok segitunya, ya. Dia sampai mendakwahkan dan membuat beberapa orang kemudian berubah, ya. Ya murtad kalau dalam bahasa kita, ya. Tapi tidak juga mendapatkan petunjuk wallahu alam sampai hari ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan anaknya justru yang mengikuti al-Islam. Anaknya menjadi seorang muslim, subhanallah, semangat ngajinya sampai juga berdakwah, ya, daerah Semarang sana. Bahkan bergantian sekarang, ya. Dialah yang juga mengislamkan banyak orang. Masya Allah, ya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masyhudah, yang bisa kita saksikan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membolak-balikkan hati orang, ya, merubah, ya, dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Kemarin juga sempat ketemu dengan salah satu pembina Mu'alaf Center itu, ya. Beliau juga bercerita, ya, saya memang dari SMP Ustadz sudah begini pekerjaannya, ya. Sudah aktif untuk rudut istilahnya
ya adu argumen paling tidak, karena sudah meyakini memang kebenaran al-Islam, agama Allah Subhanahu wa taala yang harus diperjuangkan. Bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, kesalahan akidah-akidah, ya, selain Islam itu semakin jelas dan nyata, ya. Dia cerita setiap datang, ya, perayaan mereka, justru saya berusaha untuk menghubungi teman-teman saya yang kebetulan masih Nasrani dan saya ajak untuk ngobrol, ngopi, tapi bicaranya begitu, ya, ngobrol tentang keyakinan-keyakinan mereka itu, dan betapa dia subhanallah menukilkan pengalaman pertamanya. Orang masuk Islam dari Nasara menjadi Muslim melalui dia, sampai dia tidak tahu bagaimana harus mengislamkan seseorang. Jadi dia sudah yakin dengan kebenaran al-Islam, bahkan sudah sering berdialog begitu. Cuma kalau ada orang mau masuk Islam nggak tahu caranya bagaimana, ya. Akhirnya Masya Allah, ya, dia bawa ke salah seorang ustadz, dan di sana orang tersebut, ya, mengikrarkan syahadatain. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang masyhudah sangat banyak sekali, ya. Kalau pagi hari ini saya ingin membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang matluwah, ya, yang kita baca. Insyaallah berdasarkan tulisan dari salah seorang ulama, saya akan menunjukkan salah satu bentuk keindahan bahasa Al-Quran, ya. Balaghah Al-Quran, tanasub bainal ayat, keindahan bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quranul Karim, kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu surat dengan surat yang lainnya, ya. Saya pilihkan satu ayat di dalam dua surat, ya. Ada satu ayat yang tersebut mirip di dalam dua surat. Satu ayat ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-89, dan satu ayat lagi ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 59. Surat Al-Isra surat keberapa Ibu? 20? 17. Jangan ditambah-tambah. Al-Kahfi 15. Oh, juz 15 ya. Ya, alhamdulillah, walaupun tidak hafal surat keberapa kan hafal juznya kan, berarti lebih menghafalkan kan, Bu. Karena bacanya kan per juz. Ya, oh dari juz di sana gitu ya, Bu ya. Iya. Nggih. Al-Kahfi surat 18. Ya, setelah Al-Isra. Ya. Baik. Ya, monggo kalau bawa Al-Quran bisa dibuka itu dalam surat Al-Isra ayat 89. Oh, Al-Kahfinya 54, saya keliru ya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 89, "Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura." Ya. Kemudian kalau dibuka pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-54, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Apa perbedaannya di situ? Ya. Ya banyak Pak Ustadz, dilihat dari lafaz-lafaznya aja banyak beda. Ya. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Persamaannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat tersebut walaqad sarrafna. Ya.
Sama Allah Subhanahu wa taala mulai dua ayat tersebut dengan kata walaqad sarrafna. Ya. Dan sungguh telah kami berikan. Ya. Kemudian setelah lafaz tersebut kalau di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebutkan linnasi fi hadzal Qur'an. Untuk manusia di dalam Al-Qur'an ini. Kalau dalam surat Al-Kahfi sebaliknya. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi. Ya. Allah Subhanahu wa taala dahulukan Al-Qur'an dulu baru manusia. Kalau dalam surat Al-Isra manusia dulu baru Al-Qur'an. Ya. Ya kan cuma perbedaan ya di bagian depan bagian belakang saja. Ya karena kita yang membacanya. Ya. Kalau yang ahli Quran beda membacanya. Ya, kayak apa namanya kita melihat, aduh mau usaha di sini ini susah. Tapi kalau yang biasa bisnis banyak peluangnya gitu. Begitu pula ahlul Quran, ahlu hadis, ya begitu melihat hadis, ya dia perhatikan banyak sekali faedah di sana. Ya. Begitu melihat ayat Al-Quran banyak sekali faedah di sana. Ya. Kita alhamdulillah khatam berkali-kali, ya khatam saja. Tapi belum mendalami makna-maknanya. Ya. Kenapa kita harus ya sesekali ya, membaca telaah ahli Al-Quran ya, kepada Al-Quran untuk memotivasi dan menambah keyakinan kita bahwasanya memang ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Kalau yang sudah bicara dengan ayat Al-Quran tentang sains, tentang teknologi, tentang yang lainnya kan banyak. Ya. Ya, salah satu keindahan bahasa yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan susunan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala al-ilmu indallah? Kita kan nggak bisa memastikan bahwa apakah seperti itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama itu juga ya ketika berpendapat tentang sesuatu itu berusaha untuk tidak keluar dari koridor umum gitu ya. Jadi orang bicara fikih gitu ya. Kenapa tidak boleh orang itu ketika bicara fikih tiba-tiba mengeluarkan pendapatnya kalau dirunut-runut ke atas ke pendapat para imam, ke ijma, ini enggak ada orang yang berpendapat begitu. Enggak ada sabiqul qaul istilahnya. Yang dahulu berpendapat semacam itu enggak ada. Ini nyeleneh namanya. Ya. Dari mana dia kok bisa berpikiran seperti itu? Nah, tradisi para ulama itu adalah tradisi yang terbentuk dari ya apa yang sudah dipahami secara global ya, kemudian turun kepada para ulama sehingga mereka tahu ya bahwa ini masih dalam koridor ya atau keluar dari koridor begitu ya. Bukan berarti kemudian setiap orang berpendapat ya, dan bukan berarti pula ya memastikan bahwa begitulah memang maksudnya ya. Tapi ada satu pertimbangan berdasarkan disiplin ilmu yang mereka pelajari gitu. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nas. Ya. Yang pertama jika diperhatikan ya, yaitu sebelum ayat tersebut. Berarti kalau dalam surat Al-Isra itu sebelum ayat 89 itu Allah bicara apa? Kan itu. Ya. Kadang-kadang kita bicara juga kalau dalam Al-Quran langsung terjemah kemudian tidak dikasih bab-bab seperti terjemahan yang ada di Depak itu ya. Itu kadang-kadang kita kesulitan kan? Kok tiba-tiba Allah bicara seperti ini? Kok tiba-tiba Allah bicara seperti ini? Maka terjemahan Depak itu disebut dengan terjemahan tafsiriyah kemenak itu ya. Yaitu terjemah yang bukan letterleks per kata ya, apa adanya tetapi sudah ada tambahan penjelasan supaya kita lebih mudah untuk memahami. Ya. Dan memang itulah yang
seharusnya dilakukan oleh para ulama, ya, supaya tidak keliru-keliru tadi, ya, tidak terlalu keluar dari koridor. Maka ada yang disebut dengan tarjamah tafsiriyah, terjemah tapi sedikit diberikan tafsirnya supaya kita faham. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelum ayat 89, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, tentang nikmat kepada manusia. Ya, misalnya Allah katakan dalam ayat 83, ya, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Maka apabila kami berikan nikmat kepada manusia. Jadi berbicara tentang nikmat kepada manusia, ya. Ini awalnya, ya. Sementara di dalam surat Al-Kahfi tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang, ya, kebenaran Al-Qur'an secara umum dari sejak pertama, ya. Kemudian wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala menceritakan berita orang terdahulu dan sebagainya, ya. Itu perbedaan. Awal dari sebelum ayat 89 dalam surat Al-Isra dan awal dari sebelum ayat 54 di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian kalau ditarik lagi ke awal surat Al-Isra bunyinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah berbicara nikmat kepada manusia juga tidak? Berbicara nikmat kepada manusia. Agar Allah perlihatkan itu tanda-tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Ya. Sementara di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bicara apa? Alhamdulillahilladzi anzala apa? Anzalal kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Ya. Baik. Kita paham, ya, bahwa sebelum ayat 89 bicara tentang nikmat manusia. Kalau kita tarik di awal surat juga bicara tentang nikmat kepada manusia yang ada di alam ini. Ya. Kalau di dalam surat Al-Kahfi sebelum ayat 54 berbicara tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, cerita orang-orang terdahulu, dan di awal surat juga bercerita tentang Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an nikmat juga kepada kita, tapi maksudnya nikmat yang berbeda. Kalau di Al-Isra itu nikmat tentang kepada manusia secara umum, ya. Kalau di dalam surat Al-Kahfi berbicara nikmat kepada manusia tentang kitab Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang nikmat manusia secara umum, ya, maka pada ayat 89 Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Walaqad sarrafna linnas. Ya. Dan sungguh kami telah berikan kepada manusia. Manusianya diingatkan dulu. Ya. Sementara di dalam Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bicara apa? Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Ya. Balik, ya. Iya. Itu kata sebagian ahli bahasa keindahan Al-Quran. Ya. Begitu bicara tentang ini, maka di ayat 89-nya adalah walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an. Sebaliknya di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi. Ya. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, kalau kita perhatikan di bagian akhir ayatnya. Bagian akhir ayat, ya. Akhir ayat itu yang mana? Ini surat Al-Isra ayat 89. Akhir ayatnya berbunyi fa aba aktsarun nasi illa kufura, ya. Kebanyakan manusia aba, ya. Bukan tika aba, ya. Aba artinya apa? Enggan, ya, berpaling. Kebanyakan manusia
tidak mau illa kufura, kecuali mengkufuri. Ya, artinya banyak orang ini mengingkari, mengkufuri. Kufur itu ingkar. Ya. Enggak ngerasa udah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, lalai gitu. Ya. Saya nggak mau nanya bapak-bapak, ini ibu-ibu sering kufur nikmat gak nih? Ya. Ya. Kufur nikmat dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai akhir dari akhir ayat 89 setelah Allah berbicara tentang nikmat yang banyak sekali. Ya. Dan memang hakikatnya seperti itu. Kalau mau kita banding-bandingkan, ya, yang ngaji dan yang tidak ngaji lebih banyak yang tidak ngaji. Ya. Yang sholat dan yang tidak sholat lebih banyak yang tidak sholat. Ya. Yang bicara tentang harga naik, ekonomi sulit lebih banyak daripada yang berbicara tentang kemaksiatan naik, ya, dan kemungkaran naik. Kan gitu, ya. Walaupun boleh aja kita bicara tentang isu-isu tersebut, ya. Tapi kalau kita banding-bandingkan, ya, prosentasenya orang yang sadar itu sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sadar. Ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan aktsarun nasi, maka enggan kebanyakan manusia itu illa kufura, kecuali ingkar. Itu di akhir ayat 89 surat Al-Isra. Kalau di akhir ayat 54 di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang paling banyak membantah. Hanya membantah. Ya maklum aja lah, apa namanya? Kan dulu Nabi Adam juga waktu diciptakan, ya, juga sempat bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kan disebutkan begitu, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian Allah tentukan usianya itu adalah 1000 tahun. Kemudian di antara salah satu keturunannya itu Daud yang paling kelihatan cerah mukanya itu, ditanya sama Nabi Adam usianya berapa, ya. Kemudian 60 tahun, kemudian ditambahkan dari Nabi Adam 40 tahun. Nah, hadis sahih, ya. Kemudian ketika malakul maut datang, Adam merasa bahwa belum saatnya. Ya, Nabi kan tahu, ya. Belum saatnya saya kembali, ya. Kemudian diingatkan bahwa, ya, sebagian dari jatahnya telah dia berikan kepada keturunannya. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengomentari dari cerita itu singkatnya, ya, wanusia Adam wanusia dzurriyyatuhu wajahada Adam wajahada dzurriyyatuhu. Adam alaihissalatu wassalam sebagai bapak manusia lupa, maka begitulah manusia keturunannya sering banyak lupa. Adam alaihissalatu wassalam sebagai bapak manusia pernah protes, maka begitulah anak keturunannya juga protes. Ya, cuma bedanya kalau Adam udah dibenerin, diingatin terus nurut gitu, ya. Ya, kalau anak keturunan ini kadang udah masih protes saja. Alasannya Nabi Adam kan juga protes. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Kahfi menyebutkan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala? Kira-kira kenapa? Cerita Al-Kahfi ini cerita tentang apa? Yang pertama cerita tentang para pemilik kebun, ashabu al-jannah. Jannah di situ kebun, buka, ya, jannah kebun maksudnya. Kayak dalam surat Nun, ya, ashabul jannah. Kan terjadi perdebatan itu, ya tidak?
ya. Terjadi ya yang satu itu sudah dikasih nikmat banyak tapi tetap mengkufuri, nggak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh saudaranya, ya. Terjadi perdebatan satu topik tersendiri tentang bagaimana menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi muhawarah, diskusi yang paling masyhur antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, dalam 3 masalah. Ya tidak, ya. Sudah diingatkan. Nabi Musa ketika datang kepada Khidir, wahai Khidir, alimni mimma ulimta rusyda, ajarkanlah kepada diriku sebuah ilmu yang telah diberikan kepada dirimu. Dari pertama Khidir juga sudah tawadhu, wahai Musa, ya, engkau ini mempunyai ilmu yang Allah berikan kepada dirimu yang tidak diberikan kepada diriku, dan aku punya ilmu yang Allah berikan kepada diriku dan belum diberikan kepada dirimu. Ya, tapi engkau nggak bisa mengikuti aku, kata Khidir. Ya, tapi Nabi Musa masih, ya, pengen belajar. Ya. Benar begitu. Kejadian pertama protes. Ya, kan saya sudah bilang, ya, kamu nggak bisa sabar. Ya, namanya manusia lupa. Ya. Sudah, nanti kalau saya, ya, bertanya lagi, ya, baru engkau hukumi. Kalau yang pertama janganlah, ya. Kejadian kedua begitu juga, sampai kejadian ketiga begitu juga. Hadza firaqun baini wa bainik. Ini sudah tempat untuk kita berpisah, nggak bisa lagi kamu mengikuti saya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau seandainya Musa lebih bisa untuk bersabar, ya, tentu, ya, kita akan mendapatkan faedah ilmu yang lebih banyak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kalau kita mau bersabar sampai jam berapa ini? Kalau saya sih mendingan cepet aja. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, tentang bagaimana terjadi muhawarah, diskusi, bagaimana mujadalah terjadi, ya. Banyak Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat tersebut, surat Al-Kahfi. Maka yang lebih tepat adalah, ya, akhir dari ayat 54 surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Lebih tepat dalam arti kesesuaian. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada kita, ya. Jadi ketika bicara nikmat, maka fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Ketika bicara peristiwa-peristiwa tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Jadi ada kesesuaian, ya, Al-Qur'an itu, ya. Ya, bagaimana awal surat, bagaimana akhir surat, bagaimana antara satu surat dengan surat yang lainnya, bagaimana antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau kita tidak memahami, ya, terhadap ayat-ayat tersebut, ya, sesungguhnya yang qasir, yang masalah itu bukan ayat-ayat yang, tetapi kitanya yang tidak tahu. Ya. Begitulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang masyhudah ataupun yang matluwah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis, yang kita baca. Ya. Ya, cuma permasalahannya adalah permasalahan pada diri kita sendiri. Ya. Sehingga orang kalau, ya, benar-benar buka hatinya, ya, terhadap Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetuk hati yang paling keras sekalipun, asal ada iqbal, ada penerimaan. Tapi kalau tidak ada penerimaan di awal, kan sama aja kita itu melihat sesuatu gitu, kalau kita sudah nggak mau gitu, kan beda kan dengan orang yang coba sih saya pengen tahu, kan beda, ya. Jadi sikap ini jamaah yang dirahmati Allah adalah sikap yang
memang benar-benar mempengaruhi kita bagaimana menyikapi terhadap ayat yang masyhudah ataupun ayat yang matluwah. Ya, contoh lain ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kalau kita perhatikan surat Al-Isra dari awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang jadal. Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang bantah-bantahan model yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Tapi mungkin ada dalam model yang lain. Contohnya model yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ya. Mereka menolak dakwah Nabi itu dengan cara apapun. Sampai pun dengan cara-cara yang tidak bisa kita logika. Masalahnya bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Masalahnya memang mereka tidak mau menerima. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 90, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ya. Dan mereka berkata, kami wahai Muhammad tidak akan beriman kepada dirimu sampai engkau memancarkan air mata mata air, ya, memancarkan mata air dari bumi kepada kami. Ya, memang pekerjaan yang mudah. Ya, air Zam-Zam aja satu-satunya sumber air bisa dikatakan begitu. Ya, tiba-tiba di tengah padang pasir permintaannya kayak gitu. Ya, kalau kita bilang permintaan nopo nih Bu? Permintaan gila, betul. Permintaan yang gila. Tiba-tiba Nabi SAW disuruh untuk membuat yang seperti itu. Ya. Kalau dibaca ayat 91, 92, 93 seluruhnya, maka permintaan-permintaan tersebut sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah permintaan yang ta'annutat wa ta'jizat. Apa ta'annutat dan ta'jizat? Yaitu permintaan yang mengada-ada. Bukan karena mereka ingin beriman, jadi sudah tidak mau menerima. Ini masalahnya. Tapi seandainya ada penerimaan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mendatangkan itu semuanya. Ya, mereka minta, kalau enggak mata air yang terpancar ya sudah, ya. Begini saja wahai Muhammad, engkau punya kebun kurma, punya kebun anggur, kemudian di bawahnya mengalir deras sungai, gitu. Tiba-tiba permintaan kayak gitu, ya. Ya, sekarang Saudi Arabia sedang bikin kayak gitu, ya. Ya, visi 2030 itu merubah, ya. Ya, itu zaman sekarang dan kayak gitu. Coba permintaan orang kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permintaan yang semacam itu. Kalau itu tidak bisa wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang mereka minta? Ya. Atau engkau mempunyai baitan min zukhruf, rumah dari perhiasan emas, tiba-tiba. Ya. Atau kalau tidak bisa Muhammad, engkau naik ke langit. Engkau datangkan Allah, engkau datangkan malaikat, atau engkau naik ke langit, minta langsung kepada Allah, ya, sebuah kitab yang kami lihat, kamu turun dengan kitab tersebut, ya, kemudian kami baca. Aneh-aneh, ya. Jadi permasalahannya bukan, ya, materi-materi yang mereka pinta itu, hati mereka mau terbuka apa tidak, ya. Seperti saya ceritakan tentang seorang Jerman, ya, pernah yang masuk Islam, gitu. Dia sudah mempelajari dari seluruh keyakinan-keyakinan, ya, karena kan ada kebebasan di keluarganya, ya. Jadi dia pelajari seluruh keyakinan-keyakinan, akhirnya adalah al-Islam. Sudah al-Islam saya mantap. Cuma dia bilang, ya Allah, berikan satu tanda saja, ya. Satu tanda, tiba-tiba lampu ini mati. Atau tiba-tiba lilin yang saya hidupkan ini mati.
Atau ketika saya tenang di kamar saya tiba-tiba jendela terbuka. Jadi dia pengen ayat yang apa? Masyhudah. Matluahnya sudah oke, sudah tidak ada masalah. Dia sudah yakin benar matluah ini selesai. Tapi dia ingin ayat yang masyhudah yang ajaib gitu. Tiba-tiba tinggal 1 malam saja tidur, dia berharap ada ayat tersebut. Sampai bangun gak ada juga. Aduh, ragu-ragu dia. Turun. Akhirnya di hingar-bingar keramaian kota dia duduk termenung. Dia masih pengen ada keajaiban. Mungkin kayak video-video viral itu ya. Kalau belum takdirnya, ada gitu kan. Dia pengen melihat yang kayak gitu. Tiba-tiba gitu di pinggir jalan. Lama sampai siang, nggak ada juga. Akhirnya dia buka Al-Quran ya, kemudian disitulah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala semacam ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala ya. Orang ini subhanallah, ayat matluatnya sudah jelas, cuma masalahnya hati kamu yang jadi masalah ya. Sehingga alhamdulillah dia dengan membaca itu sudah saya mantap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat-ayat tadi, ya, ayat-ayat surat Al-Isra itu, Ibnu Katsir menjelaskan Allah memberikan pilihan kepada nabinya. Wahai Nabi, kami bisa mengistijabai permintaan mereka. Artinya apa yang mereka minta, kami akan berikan. Kan umat Musa juga meminta yang aneh-aneh, Allah berikan. Umat Nabi Isa meminta yang aneh-aneh. Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, kan gitu. Allah berikan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, in syi'ta, kalau engkau mau wahai Muhammad, a'tainahum, kami akan berikan kepada mereka. Cuma kalau setelah kami berikan kepada mereka, mereka tetap ingkar, kami akan azab mereka dengan azab sepedih-pedihnya, ya, yang tidak pernah kami lakukan kepada siapapun. Ya karena sudah mentok, kan gitu. Kan mukjizat sudah banyak, ayat-ayat sudah banyak, ya. Masih saja mereka minta seperti itu. Ya. Kadang-kadang orang kemudian memang akhirnya waliyadzubillah kena azab, kan gitu. Ya. Pilihan yang kedua, au in syi'ta, atau kalau engkau mahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fatahtu lahum babat taubah war rahmah. Aku akan buka kepada mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bal taftah lahum babat taubah war rahmah. Ya Allah, buka saja pintu taubat dan pintu rahmah. Ulur mereka, kasih tenggang waktu untuk mereka bertaubat. Dalam hadis bahwa Nabi kita adalah Nabi taubat dan Nabi rahmat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya dibukakan buat mereka waktu yang begitu panjang agar ada kesempatan barangkali kalau tidak mereka, anak keturunan mereka. Kan gitu. Ya seperti tadi cerita di awal ya, bapaknya ya Nasrani ya, mendakwahkan Nasraniyah, sudah didekati, sudah didakwai, sudah diajak diskusi, enggak juga mau. Subhanallah, anaknya masuk Islam dan mengislamkan banyak orang. Ya. Itulah jemaah yang dirahmati Allah, salah satu contoh ayat yang matluwah. Ya, bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang begitu agung. Ya, aku lu qouli hadza, nampaknya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barokahnya. Barangkali masih ada waktu untuk sharing, kami persilahkan.